Baik, sebelum kita mulai acara ada pantun. Ini saya cari di Google tadi. Karena saya ketiduran sampur sama Pak Sahrul tadi jam 12, Pak Andri saya minta tolong untuk dimoderatori. Terus saya biar dan saya cari pantunnya. Pinjam buku ke perpustakaan. Bukunya jangan sampai hilang. Beribu terima kasih kami haturkan pada Bapak Ibu guru yang sudah datang. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Moga Ibu Wahyu dari MPD, yang saya hormati narasumber diseminasi aksi nyata budaya positif Bapak Sahrul Fadri Wibowo SPD, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu guru peserta diseminasi aksi nyata budaya positif. Puji syukur senantiasa kita berikan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kehadirannya kita bisa berkumpul dalam acara ini tanpa kekurangan suatu apapun. Saya Andrianto selaku moderator dan MC akan memimpin acara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Adapun susunan acara dalam acara ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 1 Moga, yang ketiga pemaparan dari narasumber Bapak Sahrul Fadri Wibowo, yang keempat sesi tanya jawab dan tanggapan, dan yang terakhir lainnya. Langsung saja untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Moga kepada Ibu Wahyu dari MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Moga beserta diseminasi aksi nyata budaya positif dengan narasumber Bapak Sahrul Fadri Wibowo, yang saya banggakan narasumber sekaligus CGP angkatan ke-10 luar biasa SMA Negeri 1 Moga Batu yang menjadi CGP angkatan 10, dengan harapan nanti di angkatan 12, karena sebentar lagi akan dibuka angkatan 12, akan semakin banyak Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Pada saat Bapak Ibu mendaftar menjadi calon guru penggerak, Bapak Ibu tidak usah berpikir yang sulit-sulit. Bapak Ibu tidak usah berpikir, karena ada banyak Bapak Ibu yang saya kenapa tidak mau daftar, jawabannya siapa, tidak ingin jadi kepala sekolah. Saya tanya lagi, kenapa tidak mendaftar, saya tidak ingin jauh dari keluarga, karena ibu ditempatkannya jauh, maka saya tidak pengen seperti ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya ini yang saya gini, yang usianya di bawah 50 tahun ini, mohon maaf, ini yang sudah Pak Wasudin. Nanti Pak Wasudin itu tugasnya mendorong, ceplok Bu Endang juga, Buna, kemudian Bu Is itu tugasnya, Pak Mudiono tugasnya mendorong. Bu Mimin mendorong juga. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau nanti ada pendaftaran CGP, Bapak Ibu tidak usah berpikir gitu, tidak usah berpikir takut jadi kepala sekolah, tidak usah berpikir jauh dari keluarga. Berpikirnya hanya satu, saya akan mendapatkan ilmu, itu saja. Dan itu menjadi bekal untuk anak sendiri, anak kita di rumah, maupun untuk di sekolah. Karena semua ilmu yang di CGP itu bisa diterapkan di 2 tempat, bisa diterapkan di sekolah dan bisa diterapkan di rumah. Salah satunya adalah materi tentang disiplin budaya positif. Ini melanjutkan dari Pak Erwanto, sehingga Bapak Ibu kemarin sudah cerah
Kalau kecerahannya kemarin macam-macam, saya yakin ada yang kecerahannya udah 50, ada yang 30, ada yang masih 10, ada yang bahkan mungkin sudah 80 kecerahannya. Nah, nanti bersama dengan Pak Sahrul semua akan meningkat kecerahannya. Tapi jangan langsung malah bodoh kembali Pak Sahrul. Ini tergantung bagaimana Pak Sahrul membuat jadi kita semua paham. Karena apa? Bicara budaya positif itu kontroversial. Apalagi dikaitkan dengan disiplin positif, di mana kita di situ ada dualisme antara hukuman dan hadiah. Nah, hampir kita selalu masih berpikiran bahwa memberikan hukuman adalah langkah paling tepat supaya anak manut, supaya anak disiplin. Ini buat Bapak Ibu, dicoba saja. Jenengan di rumah kepengen anaknya disiplin, gampang. Dadi wong tuwa sing galak, manut putranya. Apalagi putranya masih kecil-kecil, kalau jenengan galak itu setiap kali melanggar, anak itu langsung tunjuk tangan panjenengan, anak itu dituding-tuding. Dia manut Bapak Ibu, tetapi pertanyaannya, apakah dia manutnya dalam jangka pendek, hanya saat itu, atau manutnya nanti sampai jangka yang panjang? Bagaimana dengan psikisnya? Apakah dengan dituding-tuding panjenengan dia itu pertumbuhannya jadi maksimal, atau ada jiwa-jiwa yang rusak? Rusak itu yang tadinya pede karena dituding panjenengan, maka kemudian dia mengkerut. Dia terus merasa rendah, merasa tidak dihargai. Sama dengan pada saat di sekolah. Tapi kita semua, hampir semua generasi saya dan sebelumnya itu masih menggunakan itu. Karena kalau saya dengan siswa saja, coba saja sekali Bapak Ibu dengan siswa langsung maju salah kemudian dimarahi, mesti kalau dia tidak pakai pakaian sesuai dimarahi, TNT-an, dia besok manut Bapak Ibu. Tapi manutnya itu ada unsur apa Bapak Ibu? Takut. Jadi bukan kesadarannya ditumbuhkan, tetapi karakternya ada yang berkurang di situ. Bapak Ibu, dulu zaman saya cara begitu tajam, karena waktu itu tantangannya tidak banyak. Anak-anak zaman dulu itu, saya pernah cerita, saya itu pulang sekolah mandi di sungai, laki-laki perempuan, tidak ada masalah apa-apa. Orang tua tidak khawatir apa-apa. Ya, teknologi waktu itu tidak ada, sehingga orang tua enjoy saja. Marah-marah sama anak tidak masalah juga, anak jadi disiplin manut. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, apalagi kita ingat dengan yang disampaikan bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan zaman, itu membuat kita merenung Bapak Ibu, apakah masih relevan 100% dengan cara kita membentak kepada anak-anak, memberikan hukuman. Apalagi dulu saya dengan tuding itu, tangan saya begini kan kalau diseneng itu, jebret-jebret kalau yang masih kukunya panjang. Tapi waktu itu tidak ada masalah apa-apa, karena zaman waktu itu memang itu cocok. Waktu itu cocok pakai metode itu, anak tidak macam-macam, anak tidak berontak, anak tidak. Nah sekarang manakala kita menerapkan itu, pertanyaannya, apakah kemudian anak itu akan manut dalam jangka panjang, atau dia hanya manut sifatnya sesaat? Maka Bapak Ibu, ini diskusi tentang budaya positif itu bisa lama Bapak Ibu, karena ini itu paling ramai. Maka kemarin ada segitiga restitusi. Kalau ada kesalahan, gunakanlah segitiga restitusi. Maka caranya kalau Bapak Ibu ingin mengimplementasikan, silakan segitiga restitusi diperbanyak, Pak Sahrul, diperbanyak, fotokopi, tempelkan di meja panjenengan sehingga hafal alurnya. Kalau ada anak nakal, putranya jangan nakal, pakai segitiga restitusi. Mulai dari validitas, ditanya apakah betul melakukan ini, alasannya apa. Yang kedua, berikutnya adalah sampaikan bahwa hal itu tidak hanya kalian, kita juga pernah melakukan hal seperti itu. Sehingga yang tadinya dia ketakutan, maka dia akan muncul rasa tumbuh lagi. Setelah pada saat itu dia berani mengatakan alasan saya ini. Saya yakin kalau kamu melakukan
itu kamu punya alasan. Maka disitulah Bapak Ibu sampai akhirnya yang terakhir adalah di situ ada penyusunan komitmen. Sehingga Bapak Ibu pada saat anak melanggar, sebaiknya kita punya strategi sehingga anak sampai membuat kesimpulan, iya Bu, besok saya berangkat jam 7. Yang ngomong itu siswa Bapak Ibu. Jadi bukan kamu berangkatnya besok jam 7, kan itu hatinya udah beda manakala. Nah, PR kita adalah karena kita tidak biasa menggiring anak supaya jawab itu tidak mudah proses belajar. Supaya anak itu jadi ngomong kalau dia salah dan besok saya akan seperti ini. Itu Bapak Ibu, monggo memang ini tetap masih kita semuanya tidak 100% perubahan-perubahan pola pikir ini diterima, tapi mari kita renungkan bersama, memang ya ada betulnya juga. Masalah lagi adalah loh sing ada di anale orang lumrah lagi sangat cerita Bapak Ibu. Nek sing dadi kuwi anale pok ya wis diapiki, wis dibilang mesti arahkan. Ini kurangnya apa Bapak Ibu? Satu, kurangnya adalah kontinuitas. Wis sudah pakai coaching, sudah pakai segitiga restitusi, anak itu sudah bilang, iya Pak, besok saya mau pakai sepatu hitam. Nah, kita lupa bahwa kontinuitas itu penting. Besoknya lihat anak itu pakai sepatu hitam, jangan diam saja. Karena di dalam segitiga restitusi, kalau anak itu besok pakai sepatu hitam, maka panjenengan akan, adik sini. Hari ini kamu hebat, kamu pakai sepatu hitam. Gini betul Bapak Ibu, kontinuitas itu tidak jalan Bapak Ibu. Orang tua kan kadang-kadang saya di rumah itu egoisnya muncul. Anak saya yang orang nyuci piring, saya bilang kok enggak nyuci piring ya. Tapi dia harus tampung nyuci piring saja. Harusnya setelah dia nyuci piring suatu saat kan saya memberi apresiasi ya. Tapi orang tua kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Setiap kita melakukan baik kita anak-anak itu tidak mau mengapresiasi. Itu bahasanya dari Bapak Ibu sendiri. Ini monggo setiap strategi orang tua punya strategi. Itu Bapak Ibu, jadi ini hal yang menarik sekali. Nanti bagaimana Pak Sahrul ini, saya berharap banyak yang bertanya. Biar Pak Sahrul nanti akan keluar semua teorinya. Jadi nanti Pak Masudin siap-siap bertanya. Pak Dwi ini dari BK wajib bertanya. Karido juga. Sampai Pak Sahrul jawabnya cari di buku. Karena Pak Sahrul yang ada diseminasi ini kuncinya begitu Pak Sahrul. Nanti akan saya cari di sumber yang lebih bagus. Jangan jawab begitu nanti. Itu Bapak Ibu semuanya, nggih. Mari kita bersama-sama menambah kecerahan materi budaya yang positif, terutama terkait dengan disiplin positif, di mana guru sebagai manajer yang paling tepat menggali motivasi dari dalam diri anak, bukan dari eksternal. Itu saja Bapak Ibu panjang yang saya sampaikan, karena tadi bicara materi paling menantang di guru penggerak. Karena guru penggerak sendiri itu pada tidak begitu, awalnya pada tidak mau, tidak mau diberi pemahaman. Malah aku ya kepengennya langsung gentahkan muridnya gitu. Karena nek gentah mesti ini manut sama saya. Tapi kan manut balik kanan, kenapa sih ya kan gitu. Itu Bapak dan Ibu ya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasinya tadi yang luar biasa sekali. Saya catat itu ada 3 itu. Yang pertama, saya catat di sini. Yang pertama di deklarasi sejarahnya, yang kedua segitiga restitusi, yang ketiga itu parenting. Ternyata parenting kalau saya itu parentingnya jangan VOC. Ya, jadi seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Ahyulia yang selanjutnya langsung saja kita tidak usah berpanjang lebar karena panjang kali lebar sama dengan luas, ya kan? Narasumber kita sudah tidak sabar ini kumisnya bergetar ya. Jenggotnya sudah melambai-lambai ingin menyampaikan determinasi
kasihnya. Mari kita sambut Bapak Sahrul Fadligowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Situboga dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di sini. Terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika mengganggu waktunya sebentar. Kebenaran ya Bu. Di sini saya mau menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Di materi budaya positif ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Berarti kalau di pelajaran Penjas itu ya Bu, kalau misal ada anak yang kurang bagus dalam geraknya kurang bagus, mungkin saat menyampaikan materi dia bagus gitu. Jadi saya tidak, untuk zaman sekarang tidak bisa memaksa si anak itu harus bisa passing yang bagus misal. Nah, jadi biarkan saja sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya dia. Nah, sesuai dengan kodrat alam yang dikasih dan lingkungan. Ya, di sini masuk di budaya positif, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, hadiah, ancaman maupun hukuman. Ya, di sini ada teori-teori ilusi yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Kemudian yang kedua, ilusi penguatan positif itu efektif. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha.
Nah, kemudian teori ilusi yang ketiga, ilusi membuat merasa bersalah, menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang teori keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Makna disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ini dari bukunya Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan 5 tahun 2013. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya coba mengambil 4 saja. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini nilai kebajikan dari 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang kedua dari The Seven Essential Virtues dari Building Moral Intelligence Michelle Bourba. Yang pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Yang ketiga dari IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang keempat, profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, ini contoh penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan kemarin.
dengan keterbatasan waktu saya cuma bisa ngambil beberapa video dan foto. Ini pas tes, jadi di depan anak-anak saya minta untuk berbaris, kemudian masuk, anak-anak menunjukkan kartunya, langsung menyimpan tas dan HP-nya. Ya, ini untuk mengawali kegiatan. Salah satu anak diminta untuk memimpin berdoa. Ini ngecek kartu lagi. Ya, setelah ini memeriksa kerapian seragam murid-murid, barangkali ada yang seragam bajunya masih keluar, biar kelihatan diminta untuk berdiri. Yang berikutnya, setiap manusia pasti melakukan sesuatu karena ada motivasinya. Di sini Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline membagi menjadi 3 motif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Diane Gosen ini motivasi yang paling rendah, ya. Jadi anak itu murid melakukan sesuatu karena takut dihukum. Ya. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak melakukan sesuatu atau orang melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan. Dari kedua ini, yang pertama dan yang kedua masuk ke motivasi eksternal karena masih dari faktor luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini ke motivasinya lebih internal karena sudah kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, ini tadi yang pertama. Jadi setiap melakukan sesuatu itu si orang manusia itu akan menghindari kenyamanan atau hukuman. Di sini tingkat rendah tadi dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya pada dirinya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi motivasi ini masih bersifat eksternal. Ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang akan dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu? Ya. Atau apakah itu mendapat pujian dari orang lain? Ya, kemudian yang terakhir tadi,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor diganti menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini contoh video penerapan keyakinan kelas yang saya buat.
Ya, ini murid-murid dikasih sticky note untuk menuliskan tentang kelas impian mereka. Setelah selesai, sticky note-nya ditempel di papan tulis. Ini meminta salah satu untuk menuliskan kelas impian, membantu saya. Di sini kelas impian yang agak mirip, saya gabungkan biar tidak terlalu banyak. Cuma 5 sampai 7. Yang mirip-mirip saya hapus saja, saya gabungkan jadi satu biar tidak terlalu banyak yang mudah dihafal. Kemudian saya minta anak-anak untuk menuliskan dari kelas impian itu apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan kelas impian yang sudah disepakati tadi bersama.
Sama seperti tadi sudah selesai sticky note-nya untuk ditempel di papan tulis. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mempraktekannya dulu di awal tahun pembelajaran, tahun ajaran. Ya, setelah jadi sudah disepakati bersama, saya minta kepada anak-anak untuk dibuatkan ditulis di kertas manila dan dihias yang bagus. Ya, ini hasil kesepakatan kelas dari kelas 10-10. Jadi ditempel di dinding depan kelas. Ini komitmen dari anak-anak terhadap kesepakatan kelas yang dibuat tentang kelas yang bersih. Halaman menyiram bunga. Pagi-pagi sudah berangkat untuk menyiram bunga yang korangan. Kemudian setelah melakukan aktivitas tadi, cuci tangan pakai sabun biar bersih lagi. Ini kemudian agak siangan sedikit saat jajan, sampahnya langsung dibuang. Nah, itu ada yang nggak pas tapi langsung diambil lagi dan dibuang ke tempat sampah. Nah, ini sembarangan asal lempar dan nggak diambil lagi. Nanti videonya berlanjut. Kemudian ini terlambat. Nah, nanti berlanjut di video berikutnya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, ya ini meliputi tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian juga kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok.
ya enggak. Kemudian kebutuhan penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tentang kesenangan, yaitu bermain, humor, tertawa, rekreasi, dan lain-lain. Nah, ini tadi sudah kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian dilanjut tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi. Ya, yang pertama itu sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, yang pertama ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu selalu kamu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menggunakan cara dia. Kemudian yang nomor 2 yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, kemudian yang keempat yaitu sebagai posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu. Kira-kira di posisi mana orang yang berkata itu? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira mana? Hukuman ya. Di situ ada kata kuncinya tidak pernah benar. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ya, nanti kita cek bareng-bareng. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau atau teman? Tadi yang memberi stiker, memberi catatan, ya. Pemantau ya. Nah, kata kuncinya itu stiker bintang, stiker. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum atau pemantau? Ya, kita lihat ini juga selalu paling terakhir. Ya, kita cek aja bersama-sama. Jadi ini juga jawabannya, pertanyaan sama jawabannya itu saya ambil dari LMS, jadi jawabannya juga dari LMS ya. Nah ini, yang pertama, tadi saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah gitu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya atau menghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, nyata penghukum. Selalu yang paling terakhir. Ini yang terakhir, gongnya di sini. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama itu yang paling bawah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ada ciri-cirinya tersendiri. Kemudian yang pertama,
menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian tahap yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kita tidak tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ya, kalimatnya itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses setelah tercapainya langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nih. Biasanya pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ya. Dari teori-teori tersebut saya mencoba mempraktikannya dan sudah saya buatkan video. Ada 2 kasus di sini. Ini kasus yang pertama. Ya, ini sudah melakukan restitusi. Percakapannya di tempat yang nah ini jaringannya ya, jadi di tahap pertama menstabilkan identitas.
Ulang lagi dari awal. Telat karena tidur terlalu lama. Ini lagi validasi. Nah, ini yang kasus gua yang tadi buang sampah padahal dekat tapi tidak diambil lagi. Masih beberapa rasanya. Nah, ini karena suara videonya kurang jelas. Ya, itulah Bapak Ibu. Ini karena suaranya nggak kedengaran. Sebenarnya ini ada contoh-contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya coba terapkan. Jadi karena suaranya kurang. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali Pak Sarul, kami sedikit tercerahkan ya. Karena nanti akan disambung dengan tanya jawab, sehingga nanti akan terang benderang seperti cuaca hari ini. Oke, sekali lagi terima Pak Sarul sudah mengakhirinya. Dan kelihatannya plong sekali seperti habis itu ya, plong. Oke, ya dan saya sedikit menangkap apa materi yang saya merasa dulu, tapi saya lebih konsen ke contoh yang tadi itu, contoh
contoh penerapan segitiga restitusinya itu videonya remang-remang seperti itu jelas gitu kan. Tapi bagus sekali. Aslinya di HP cerah banget. Aslinya di HP jelas. Ya, mungkin malu gitu ya. Baik, terima kasih. Sesi selanjutnya kami buka ke sesi pertanyaan. Pak Sarul, sanggup berapa penanya? Tanggapan dua-dua aja. Oh iya. Usia 1 jam soalnya. Oh iya. Karena waktu sudah semakin sore, Pak Sarul hanya mengizinkan 2 penanggap. Penanyanya berapa Pak Sarul? Oh, 22. Ya. Berarti penanya 2, penanggap 2. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Silakan yang pertama dari Ibu Aminuddin. Terima kasih. Saya bertanya dari Bapak Sahril. Tapi sebelumnya terima kasih karena kemarin sudah disampaikan Mas Erwanto dan ini diulang semakin cerah tadi Mas Andri berarti kan peningkatan gitu pencerahannya. Ini Mas Sahrul, dari budaya positif ini yang paling mendasar menurut saya adalah bagaimana guru itu dituntut untuk cakap, cerdas, berkomunikasi, gitu. Berkomunikasi betul atau tidak. Artinya ketika kita menanggapi segala permasalahan terkait dengan siswa, doang dari tadi dari wajahku tuh cerah gitu loh, bagaimana ini juga lebih cerah tadi kata Mas Andri. Jadi penyampaiannya ya, maksudnya komunikasi kepada siswa sehingga tadi muncul kesadaran internal gitu ya, bagaimana anak-anak itu bisa berubah tapi dengan kesadarannya. Pertanyaan saya adalah apa tipsnya gitu ya bagi guru untuk bisa cerdas secara komunikasi sehingga anak-anak itu benar-benar mendapatkan sesuai yang diharapkan. Itu. Kemudian yang kedua, dari kontrol berapa kontrol ya? Tanya tadi maksa. Dari kontrol guru tadi, yang paling bagus itu apa sebenarnya? Karena di sana tidak ada yang paling bagus gitu. Hanya penjelasannya tentang seperti ini kayak gitu ya. Itu saya bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Aminuddin atas pertanyaan yang semakin ya kan langsung serahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana Mas Sarul mau langsung dijawab? Iya, silakan untuk langsung dijawab karena Pak Sarul sudah tidak sabar. Terima kasih Bu Amin atas pertanyaannya. Yang pertama, tips agar kita bisa berkomunikasi dengan murid ya Bu. Mungkin kalau dari saya sering-sering saja ngobrol dengan murid gitu Bu. Jadi ya menyapa murid. Nanti kan murid juga pasti ada terusannya. Mereka juga pasti nanti tanya balik seperti itu terus mungkin Bu. Kalau dari saya seperti itu. Karena saya juga masih merasa masih kurang dalam berkomunikasi dengan murid. Jadi setelah mengikuti ini kemarin saya mulai menyapa anak-anak yang sedang duduk kalau lewat. Kebetulan yang saya lewati itu kelas saya sendiri kelas 10. Jadi ya saya tanya gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Kemudian yang dari 5 posisi kontrol guru sebenarnya mungkin kita akan lebih diarahkan untuk ke posisi manajer Bu. Karena di sana kita juga mengajak siswa untuk merefleksikan diri terhadap kesalahannya sendiri dan meminta untuk mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Itu. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Pak Sarul dan jawabannya. Bagaimana Ibu ini sudah puaskah dengan jawaban? Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami buka penanggap atau penanya kedua, silakan. Monggo dari kaum muda ini, dari kaum senior sekarang dari kaum muda mungkin ingin memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Boleh tanya. Boleh. Mungkin, nggak apa-apa. Boleh masih muda. Boleh. Boleh.
warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita sama-sama menyaksikan tayangan tentang video, kalau tidak salah tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Nah, tadi dalam video kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini termasuk disiplin positif. Nah, disiplin positif ini termasuk ini budaya positif. Nah, yang saya tanyakan itu apa perbedaan dari budaya positif dengan disiplin positif? Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Holifah atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab Pak Sarul? Ya, langsung dijawab, silakan Mas. Insyaallah. Terima kasih Bu Olive atas pertanyaannya. Tadi dari Bu Olive, apa bedanya disiplin positif dan budaya positif? Jadi saya di sini mencoba menjawab. Untuk disiplin positif tadi itu kan mungkin untuk seorang perseorangan karena atas kesadaran diri sendiri. Kemudian kalau sudah diterapkan terus-terusan, kemudian itu sudah menjadi budaya positif. Mungkin seperti itu Bu. Jadi berkesinambungan. Ya, jadi kalau disiplin positif dilakukan secara terus-terusan itu akan menjadi sebuah disiplin yang positif. Budaya positif. Ibu Olive, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Sarul. Masih mau menerima pertanyaan? Oh cukup. Atau Pak Sarul Sudah 1 jam. Bagaimana mau dilayani? Ini pertanyaan dari Karula Muda. Ini Karula Muda yang sudah tua. Tinggalnya berubah lagi. Terima kasih Bapak. Ya, tadi berarti temanya pertama itu adalah budaya positif. Budaya itu kan berarti lingkupnya lebih besar. Nah, saya sebagai guru BK itu kan lebih besar. Melihat ruang lingkup belajarnya itu terhadap interaksi anak itu lebih luas. Karena tidak hanya di mata pelajaran atau dalam kelas. Dari budaya positif itu yang tadi temanya itu apakah masuk budaya sekolah atau hanya budaya di dalam kelas atau tadi budaya disiplin siswa individu. Lah itu kan ada segitiga itu. Lah berkaitannya nanti itu apakah budaya positif lingkup sekolah bisa berdampak pada disiplin positif siswa. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Luar biasa ini. Untuk intinya untuk guru BK ruang lingkupnya lebih luas juga daripada wali kelas atau guru mata pelajaran. Jadi di sini kita kembali ke saya akan kembali ke modul 1.3. Ya, kalau ini kan modul 1.4. Nah, saya akan kembali ke modul 1.3 di mana kami itu diminta untuk membuat visi guru tersendiri dari turunan dari visi sekolah. Ya, visi sekolah kemudian diturunkan untuk menjadi visi guru sendiri, guru menggerakis ini itunya ya, intinya. Jadi untuk budaya positif tersebut tentu kita praktekkan, kita salurkan juga ke murid. Nah, jadi turunkan ke guru mempunyai visi sendiri. Nah, guru juga melakukan visinya ke murid. Seperti itu Pak. Jadi bisa saja Pak Dwi mempunyai visi tersendiri,
tentang kebersihan seperti apa, tentang kedisiplinan seperti apa, mungkin pastinya ya tidak terlalu jauh-jauh amat lah dari guru kelas atau guru mata pelajaran gitu. Jadi malah bisa lebih efektif lagi kalau misal bisa berkolaborasi guru baik dengan guru wali kelas, mungkin nanti kita galakan tentang kedisiplinan, tentang kebersihan seperti itu Pak, mungkin lebih pas lagi. Atau mungkin saat melakukan restitusi juga bisa berkoordinasi dengan wali kelasnya. Bu, ini kesepakatan kelas jenengan apa anak bangga seperti ini. Nah, nanti baru di wawancara tadi, di restitusi tadi sebagai contoh, jadi sinkron dengan apa yang disepakati di kelas. Gitu mungkin dari saya. Terima Pak Dwi sudah puas dengan jawabannya puas sekali. Ya, ternyata sudah tiba kita di penghujung acara. Ya, terima kasih Bapak Syahrul, Ibu Wendani, juga Bapak Ibu guru beserta diseminasi budaya positif hari ini. Ya, pantun terakhir ini sebelum saya. Nongko ya nongko, yen mateng rasane legi. Sederenge nyuwun ngapura nek wonten salah ucaping ladi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.